Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Nabila. Aku Sandra, Aku Awi. aku Windy, Aku Cia. Jadi hari ini kita mau buat podcast ala-ala nih guys, ngobrol santai tapi berfaedah nih. ya betul banget. Kita akan bahas sesuatu yang menarik dan juga relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya dalam perspektif psikologi Islam, yaitu tawakal versus greed. Nah, benar banget nih. Jadi kan ini tuh salah satu topik yang sering kali kita mikirkan kayak mana sih yang lebih penting, pasrah atau tawakal, atau pantang menyerah nih alias greed banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi mengupas tuntas dan insight yang seru banget buat kalian. Oke, sebelum masuk diskusi, kita jelasin dulu deh apa sih tawakal itu. Dan Islam, tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi bukan cuma berusaha tanpa ngapa-ngapain ya teman-teman. Nah, oke, tawakal. Tawakal itu merupakan sikap sebagai sebuah sikap yang menuju pada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana sikap ini merupakan wujud pengabdian seseorang atau sebagai upaya total seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan segala upaya, baik itu usaha atau perjuangan. Jadi Nabila pernah bilang greed itu seperti apa sih? Betul banget nih. Jadi di sisi lain greed ini tuh istilahnya tuh kayak apa ya? Istilah modern dalam psikologi nih guys. Jadi kayak jadi ada namanya Angela Duckworth, dia tuh peneliti psikologi greed. Dia itu bilang greed itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, tetap gigih dan fokus pada tujuan dan mengajar nih. Dan juga ada 3 dimensi nih dalam greed, yaitu pertama ada minat, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi gitu. Jadi kalau disederhanakan, tawakal itu soal keyakinan setelah usaha. Sementara greed itu lebih ke semangat dan daya juang kita. Nah, kata yang jadi pertanyaan itu, apakah tawakal sama greed ini bisa bareng atau malah bertentangan nih guys? Pertanyaan bagus sih Sandra. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas ini dulu konsepnya satu. Apa sih greed itu? Apa sih tawakal itu? Itu guys. Jadi kita tadi sama-sama dari nomor cuma sekedar menyenangkan Allah. Enggak juga sih, karena tawakal itu mempunyai 3 unsur utama. Yang pertama usaha, doa, dan keberhasilan dalam menerima hasil. Dalam Lukas Surah Al-Imran ayat 199, Allah berkata, "Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya orang yang bertawakal itu mencintai Allah." Jadi, tawakal itu beda dengan balasan. Sumpah, setuju banget. Jadi menurut kalian gimana sih caranya tawakal itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita? Mungkin misalnya tuh kayak caranya ketika kita lagi ujian atau ketika kita lagi bekerja, itu gimana? Gampang sih, misalnya kayak kalau kita lagi ujian nih, jadi kita belajar dulu sebaik mungkin, kita usaha dulu sebaik mungkin, habis itu kita baru menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan juga jangan lupa jangan panik, karena kan kalau misalnya karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan kita biasanya tuh kayak kecewa atau panik. Nah jangan lakuin itu guys. Jadi kita harus apa ya namanya tuh kayak yakin kepada Allah bakal ngasih yang terbaik buat kita apapun itu jalannya gitu. Aku setuju banget sih. Kalau greed sendiri itu kan konsepnya lebih modern ya berarti. Greed itu juga didefinisikan sebagai kombinasi antara semangat dan ketekunan. Ada juga nih kata Angela, success is not about talent, it's about greed. Bener banget nih Kak Nabila. Nah, contohnya tuh kayak orang-orang kayak Thomas Edison, terus Michael Jordan. Mereka tuh kan udah gagal berkali-kali, tapi mereka nggak pantang menyerah gitu. Mereka konsisten dan fokus sama usaha mereka. Walaupun gagal, mereka terus mau belajar. Jadi pertanyaannya sekarang ini apakah greed itu ada dalam Islam juga? Kita diharuskan dijamin nggak sih? Jelas ada dong, karena dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak menyerah dalam usaha. Contohnya itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, Allah itu mencintai seorang hambanya dan jika melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jadi itu sejalan dengan nilai Islam ya guys. Oke. Jadi kesimpulannya, greed ini itu tuh gak seharus dibandingkan gitu ya, tapi lebih ke arah saling melengkapi. Benar? Betul. Jadi make sense nih. Iya.
tawakal itu soal hati yang tetap yakin dan tepat meskipun hasilnya kecil dan apa. Iya benar, aku tuh pernah baca pepatah isinya tuh kayak gini. Kalau kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu karena apa? Karena Allah tuh sedang mempersiapkan apa yang kalian inginkan. Tapi guys, bisa nggak sih grade itu membuat kita jadi lebih sombong? Karena kan kita fokus sama usaha diri sendiri nih. Bisa jadi kalau kita nggak diimbangi dengan tawakal, makanya grade itu harus disamakan sama kesabaran. Bahwa itu hanya untuk usaha itu sangat penting, tapi hasilnya ya tetap diserahkan sama Allah. Oke, paham dong. Tapi aku masih ada yang bingung nih. Jadi apa sih bedanya tawakal sama putus asa? Kan belum putus asa sama dia kan? Bedanya apa? Gitu. Menurut aku ya, tawakal itu bukan orang yang pasrah itu aja sih. Dia tuh lebih ke orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah gitu. Sedangkan orang yang putus asa itu dia nggak pernah berusaha. Dia merasa udah nggak ada harapan. Betul sih kata Mika. Jadi kalau kita putus asa itu dalam situ tuh kita nggak ada unsur tawakalnya. Karena Islam itu juga melarang kita untuk putus asa. Karena dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus dari rahmat Allah. Tapi kalau misalnya aku udah tawakal, apakah grade itu tetap diperlukan? Kan Allah yang menentukan hasilnya. Gitu. Jangan salah guys, jadi grade itu sebenarnya diperlukan banget. Memang Allah yang menentukan hasilnya, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha juga. Jadi ada hadis yang bilang ikatlah untamu dan bertawakallah. Jadi ini berarti grade dan usaha itu salah satu perintah Allah gitu. Gimana nih cara kita tuh melatih grade kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak lupa kita bertawakal. Waduh nih satu tips menarik nih ya dari aku. Jadi kita tuh mulai dulu kebiasaan dengan kebiasaan positif. Contohnya kalau kita mau rajin belajar, buat jadwal yang konsisten dan disiplin. Nah kita nggak lupa nih balik sama tawakal. Kita udah belajar sungguh-sungguh kan. Nah terus kita ya udah tawakal pasrah. Kalau misalnya kita udah sungguh-sungguh, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau misalnya kita gagal dan lupa, kita tuh untuk ini loh, pasti namanya evaluasi apa sih yang bikin kita gagal gitu. Dan mau terus belajar, jangan pernah pulang. Benar sih, nah supaya nggak lupa tawakal. Biasanya diiringi dengan doa dan niat yang benar. Bukan bahwa hasilnya itu berdasarkan Allah. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai dengan niat, maka itu susah. Nah gini nih teman-teman, aku tuh sering ngerasa nih karena usahaku tuh kurang keras dari orang lain. Orang belum belajar aku tuh kurang grade atau
Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.